Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Putri Nur Hidayati. Jangan lupa untuk kalian semua yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya, dukungannya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu sebelum menonton video ini, dan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah selalu menonton video-video saya. Jadi pada kesempatan yang kali ini saya mau membahas bagaimana sih caranya bersolawat, karena untuk orang yang baru mau mengamalkan solawat, untuk orang yang baru mengenal solawat, kayak cara mengamalkan solawat, mendawamkan solawat sehari 1000 kali itu bagaimana, seperti itu. Dan dulu juga masih banyak yang tanya gitu, kalau haid itu boleh nggak sih gitu baca solawat gitu. Boleh guys, buat kalian uhti-uhti boleh gitu, baca sholawat itu boleh, dalam keadaan haid itu bisa banget, seperti zikir gitu loh, bisa gitu. Terus apa harus berwudu gitu? Kalau dulu yang disampaikan oleh Habib Novel sama Ustadz Yusuf Mansur ya, yang saya dengar dari beliau itu nggak usah wudu itu juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau ada yang tanya kayak misalnya kalau sholawat 1000 kali itu bagaimana mengamalkannya? Apa mengamalkan sholawat itu harus dalam waktu yang sama? Misalnya sehabis sholat 1000 kali ya harus pada waktu itu juga gitu. Enggak guys, jadi kalau misalnya kalian punya target itu satu hari 1000 kali, ya udah gitu. Satu hari 1000 kali bisa nanti dicicil dulu, paginya 500, malamnya 500 gitu. Bisa juga pagi sholat subuh 200, sholat duhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, seperti itu. Itu tergantung kita sih guys, waktu luangnya kita di mana. Terus kalau ada yang tanya, apa harus setelah sholat gitu? Apa bolehnya itu setelah sholat? Enggak guys gitu. Jadi kalau misalnya kita sambil duduk-duduk, daripada kalian nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang unfaedah gitu, lagu-lagu galau, mendingan sholawatan gitu, banyak keberkahannya. Kalau nyanyi-nyanyi kan nanti kita nggak dapat pahala, nggak dapat berkah. Tapi kalau kita sambil zikir sholawatan, insya Allah kita dapat pahala gitu. Juga bisa dapat keberkahannya gitu. Doa-doa kita, hajat kita juga bisa cepat tercapai, seperti itu insya Allah. Nah, kalau nanti kalian masih belum jelasnya bagaimana sih caranya mengamalkan sholawat yang benar, nanti saya akan putarkan gitu yang disampaikan Habib Novel gitu. Gimana sih caranya mengamalkan sholawat yang benar gitu kan. Terus kalau yang saya dapat dari itu Mbak Dian, YouTubers tentang sholawat juga, itu dia itu mengamalkan sholawat satu hari 1000 kali yang wajib dia amalkan, karena saya juga fans sama beliau gitu ya. 1000 kali. Jadi dia itu guru honorer yang pengen punya gaji jutaan gitu, sedangkan guru honorer kan gajinya kecil. Beliau itu pengen gitu punya gaji jutaan, lalu beliau mengamalkan sholawat satu hari wajibnya itu 1000 kali. Jadi dia itu ngamalkannya setiap sholat itu, setiap habis sholat wajib itu 200 yang lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Itu nggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting kan istiqomah guys. Nyatanya beliau itu bisa menggapai hajat-hajat yang beliau inginkan gitu. Bisa jadi YouTuber ya. Terus kayak pernah juga beliau itu sharing gitu, pengen beli mobil tapi uangnya kan gak cukup, beliau amalin itu sholawat. Kalau saya guys, saya itu kondisinya masih kalau kalian nonton video-video saya sebelum-sebelumnya pasti kalian tahu apa pekerjaan saya kan.
Jadi saya itu kerja, jadi kalau untuk saya mengamalkan sholawat itu sebenarnya sambil kerja, sambil jalan, sambil apa itu saya sholawatan gitu. Selalu meluangkan waktu gitu guys. Terus kalau yang pastinya yang itu kan saya nggak bisa ngitung tuh. Kalau yang saya hitung itu saya sholawat sajaratun nuhud pada waktu isya 400 kali seperti itu. Tapi insya Allah saya tuh sehari 1000 kali gitu insya Allah ya. Saya usahakan itu, maksudnya ditambah sajaratun nuhudnya tadi juga gitu. Seperti itu. Ya, saya belum seistiqomah orang-orang yang udah bisa mengamalkan puluhan ribu kali sholawat setiap hari gitu. Tapi di sini tuh poin positif yang bisa saya share ke kalian itu, saya mengamalkan sholawat sedikit guys. Saya mengamalkan sholawat yang gak kehitung, terus sama sholawat pohon uang sajaratun nuhud itu 400 kali. Tapi saya tuh mendapatkan banyak banget keberkahan yang saya rasakan perbedaannya dari dulu sebelum saya mengamalkan sholawat dan sekarang setelah saya mengamalkan sholawat. Dimulai dari rezeki gitu, pertolongan Allah yang selalu datang, kayak apa ya guys, kekurangan yang saya rasakan itu selalu dapat jalan keluar dengan cepat. Terus saya dapat pekerjaan sekarang yang nyaman banget gitu, kayak beda banget, jauh banget gitu loh sama seperti yang saya rasakan dulu gitu. Terus saya yang udah jomblo lama banget itu tuh saya mendawamkan sholawat gitu, minta jodoh sama Allah. Alhamdulillah Allah itu menjawab doa saya setelah saya mengamalkan sholawat tadi. Itu di puncaknya sih guys, puncaknya saya ngerasa kayak wow gitu, puncaknya saya ngerasa kayak wah ini memang bener-bener sholawat nih gilaan keren banget gitu setelah saya mendapatkan jawaban doa jodoh tadi gitu. Dan gimana lagi ya guys, sebenarnya mengamalkan sholawat itu gampang gitu loh. Terus jelas-jelas kan sholawat itu tuh diterima gitu, amalan yang pasti diterima sama Allah gitu. Seperti kita bagaimana kita melafatkan Bismillahirrohmanirrohim seperti itu. Jadi kita nggak perlu wudhu juga mengamalkan sholawat itu seperti itu guys, seringan itu gitu. Tapi banyak orang yang lalai gitu kan. Jadi kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalau yang disampaikan Habib Novel, kalau kita setiap mau melakukan apa-apa Bismillahirrahmanirrahim, mau duduk mau apa Bismillahirrahmanirrahim, kita selalu ingat Allah, kita selalu menyebut Allah, terus kita selalu apa-apa tuh minta pertolongan Allah gitu, kita ngandelin Allah, nanti Allah sendiri yang selalu gimana ya, Allah sendiri yang selalu turun tangan gitu loh. Oh ini jadi urusan Allah gitu, kita serahin semuanya jadi urusan Allah seperti itu. Kalau yang diutamakan pertama kali itu Allah guys. Jadi jangan putus semangat ya guys untuk kita semua yang punya hajat-hajat luar biasa. Semoga kalian segera mencapai target-target kalian, mencapai hajat-hajat kalian semua. Dan kalau kalian dapat masalah atau sedang dililit hutang, semoga sholawat yang kalian dawamkan juga bisa mempermudah kalian untuk melunasi hutang-hutang kalian. Amin, Allahumma amin. Semoga virus corona ini juga segera hilang ya guys dari Indonesia ya. Kasihan yang mau merit Mas harus dibatasin kan tamunya. Teman-teman saya juga banyak yang cancel nikah nih gara-gara itu corona, jadi nggak bisa rame-rame, mau ngundang banyak orang gitu rencana. Kasihan deh. Banyak juga orang yang di PHK kan guys. Banyak-banyak sholawat ya supaya tetap rezekinya berjibun. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan di skip dulu, habis ini saya mau puterin nasihat dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baca sholawat, tapi pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Gak mampu menjalankan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Orang-orang beriman, kalian semua solawat. Maka sahabat bingung. Waduh, ini sama Allah disuruh solawat. Gimana nih caranya solawat? Kalau salam kita udah paham. Sama salam faqad arafna. Kalau salam
Kami sudah paham. Assalamualaikum, udah itu salam. Assalamualaikum ayuhan nabi, itu salam. Nah kalau sholawat itu artinya doa. Nah doa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut suruh mintakan apa? Suruh mendoakan Nabi apa? Suruh bersolawat yang bagaimana? Sahabat sangat paham bahasa Arab, sangat mengerti. Ini bukan sembarang perintah. Allah yang merintahkan. Maka sahabat gak berani bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka Rasul menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai akhir itu ya. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Ucapkan seperti itu. Bagaimana pembahasan para ulama? Coba diterjemahkan. Sahabat datang, nanya, gimana caranya sholawat? Rasul tidak mengatakan, oh sholawat itu caranya, kamu begini, enggak. Tapi justru sama Rasul disuruh manggil Allah. Qulu, ucapkanlah Allahumma, ya Allah tolong. Ya, sahabat nanya pada Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara sholawat? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah SAW? Maka Rasul menjawabnya, ucapkan Allahumma, duhai Allah, duhai Allah, salli ala Muhammadin atau salli ala Sayyidina Muhammadin SAW. Duhai Allah, hendaknya engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong engkau yang bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Coba ini direnungkan sedikit. Renungkannya nggak usah banyak-banyak. Jenengan tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kami pengen sholawat, caranya gimana? Terus Rasul justru ngomongnya begini, ucapkanlah, ya Allah tolong engkau bersolawat pada Nabi. Pertanyaan saya, nah terus pernahkah kita sholawat? Pernahkah kita sholawat? Gak pernah. Kenapa? Setiap kita sholawat kita mengucapkan sallallahu Allahumma salli salawatullah, itu salawat Allah untuk Nabi. Duhai Allah, hendaknya engkau salawat kepada Nabi. Kita diperintahkan sama Rasulullah SAW untuk mengembalikan salawat itu kepada yang memerintahkan. Kenapa Rasul mengajarkan seperti itu? Wong Allah nyuruh kita salawat, kok tambah kita minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong kau yang salawat. Kamu salawat, ya Allah tolong kau yang salawat. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk mengembalikan sholawat kepada beliau? Dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang memerintahkan. Allah yang merintahkan, Allah yang kita mintain, tolong engkau ya Allah yang bersolawat pada Nabi. Itu Nabi yang mengajarkan. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW paham wahyunya Allah. Paham maksudnya Allah. Innallaha wa malaikatahu sholli ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nabi paham siapa sih yang mampu bersolawat seperti yang Allah mau? Siapa sih yang mampu bersolawat seperti yang Allah harapkan? Siapa sih yang mampu bersolawat seperti yang Allah inginkan? Karena solawat dari kita kepada Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah pengagungan, pemuliaan. Diantaranya ta'zim, pengagungan, pemuliaan. Lantas siapa yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Yang bisa memuliakan Rasulullah SAW seperti yang dimau Allah? Gak ada yang bisa. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Dari sini, maka tidak ada satu solawat pun yang ditolak sama Allah Ta'ala. Paham? Paham enggak? Jadi kalau ada kalimat, orang kalau sholawat itu tidak mungkin ditolak. Pernah dengar kan? Ya, bagaimana mau ditolak? Lah yang sholawat siapa? Allah. Yang sholawat Allah, masa mau ditolak? Kita kan minta kepada Allah untuk bersolawat. Yang bersolawat siapa? Allah. Allah bersolawat, dan itu sudah Allah tetapkan di Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi SAW. Jadi Allah sudah menjelaskan, aku bersolawat gitu. Malaikatku bersolawat, ayo kalian semua bersolawat.
giliran kita disuruh bersolawat, Rasul ngajarin kita minta tolong sama Allah, biar Allah yang bersolawat. Kenapa? Karena kalau kita yang muliakan Rasul kecil, kalau kita yang mengagungkan Rasul kecil, kalau kita yang mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW masih kecil. Tapi kalau Allah yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, Allah yang memuliakan Rasulullah, Allah yang mengagungkan Rasulullah, maka itu pengagungan yang luar biasa, pemuliaan yang luar biasa. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat